Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan pemirsa, setelah sebelumnya kita berusaha untuk berbincang bersama dengan Kasih Humas Polres Bantul dan kali ini kita akan mencoba kembali untuk terhubung. Baik, selamat sore AKP Inengah Jeffrey Pranawidnyana. Ya, selamat sore, Mbak Baik Pak, Ines. bagaimana awal mula Polres Bantul mengetahui adanya jenazah yang berada di dalam mobil Pak? Silahkan. Ya, memang berawal dari laporan dari Babin Kamtipmas, di mana Pak Babin ini mendapat laporan dari warga adanya mobil yang menepi di pinggir jalan Ring Road Selatan. Saat dicek sama masyarakat, di sini dilihat ada korban yang bersimbah darah, yang kemudian langsung melaporkannya ke Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas langsung melaporkan ke Polsek Banguntapan dan saat langsung segera diolah TKP sekira pukul 5 sore dan berakhir sekitar pukul setengah 8 malam yang kemudian kami langsung melakukan penyelidikan. Tidak lebih dari 24 jam, sekitar pukul 1.30 dini hari, kami bisa mengamankan pelaku. Polres Bantul bersama Polsek Bambang Lipuro, saya ulangi, Polres Bantul bersama Polsek Banguntapan telah mengungkap kasus ini. Pelaku yang menghilangkan nyawa supir taksi online pada tanggal 21 Maret sekira pukul 17.30 itu waktu kejadiannya. Dan hasil penyelidikan kami cek juga dari CCTV dan kami cek dari riwayat percakapan yang ada di aplikasi taksi online. Didapatlah pelaku inisial YA 30 tahun sesuai KTP beralamat di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku juga diamankan di sebuah hotel yang tidak jauh dari lokasi, masih di wilayah Banguntapan, Bantul, sekira pukul 01.40. Dan hasil penyelidikan pelaku juga langsung mengakui bahwa telah menganiaya korban menggunakan palu yang sudah disiapkan dari sebelumnya. Dan pelaku juga memang sudah ada niat ingin menguasai barang milik korban. Dan setelah kejadian, karena memang di sini korban melakukan perlawanan, yang akhirnya pelaku mengeluarkan palu dan menganiaya korban hingga menghilangkan nyawa. Di sini yang tadinya pelaku ingin mengambil mobil dikarenakan sudah bersimbah darah, akhirnya ditinggal. Korban ditinggal begitu saja dan pelaku mengambil HP korban dan dompet korban. Di dalam dompet korban ada uang senilai 300.000. Baik, kemudian Pak, berapa pelaku yang diamankan dalam kasus ini Pak? Ya, hanya satu atas inisial YA. Baik. Kemudian apakah kasus ini memiliki motif pembunuhan seperti apa dan bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Ya, memang di sini kan kami sedang mempelajari terkait kasus ini, apakah ini yang awalnya eh, kita melihat di sini ada penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun setelah kita cross check di mana adanya mencuri HP dan uang, di sini kami juga masukkan ke curas pencurian dan kekerasan. Tapi dikarenakan pelaku ini sudah ada niat dan membawa atau menyiapkan palu, dan di sini kan memang sudah ada niatnya, ada rencananya, berarti di sini sudah ada unsur pembunuhan berencana. Kami masih mempelajari adanya tiga pidana itu. Baik, kemudian Pak, terakhir pesan kepada masyarakat, mungkin agar segera melapor ke kepolisian terdekat jika ada potensi gangguan Kamtibmas, silakan Pak. Ya, eh, untuk wilayah Bantul kami sebelumnya dari Polres Bantul terima kasih kepada masyarakat yang setiap kejadian, setiap ada sesuatu pastinya dilaporkan ke pihak kepolisian baik ke Babin melalui telepon atau melalui media sosial dikarenakan kita sudah dimudahkan untuk komunikasi, jadi bisa dilaporkan di mana saja, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa lewat mungkin media sosial. Di sini kami membutuhkan peran masyarakat dalam memberikan informasi. Jadi eh, kami minta untuk masyarakat setidaknya bisa memberikan informasi sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi kami.
Baik, terima kasih. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inangah Jeffrey Pranawidnyana telah bergabung bersama kami di Polri TV dan selamat kembali bertugas, Pak. Pemirsa, air sungai Kapuas meluap. Satpol Air Polres Kapuas Hulu melakukan tanggap darurat bencana dengan menolong dan mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Selain itu, Satpol Air Polres Kapuas Hulu juga memberikan bantuan pengguna jalan yang kendaraannya terjebak banjir. Akibat intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan debit air Sungai Kapuas meluap pada Kamis 20 Maret 2025. Berdasarkan patroli air, Satpol Air Polres Kapuas Hulu terpantau dampaknya sangat signifikan terhadap masyarakat sekitar, diantaranya banjir yang menggenangi di ruas jalan protokol, Patusibau hingga Kedamian, pemukiman, persekolahan, tempat ibadah, perkantoran dengan kedalaman berkisar 30 cm sampai dengan 150 cm yang mengakibatkan perekonomian lumpuh dan aktivitas masyarakat terbatas karena banjir. Kasat Pol Air AKP Haryono bersama 6 personel Satpol Air Polres Kapuas Hulu bergabung dengan personel Polres Kapuas Hulu melaksanakan pengaturan lalu lintas di daerah titik banjir untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya membantu evakuasi kendaraan warga yang terjebak banjir dan melaksanakan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Dari Humas Pol Air Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana langkah Satpol Air Polres Kapuas Hulu melakukan tanggap darurat bencana dengan menolong dan mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat air Sungai Kapuas meluap. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasubdit Binmas Satpol Air Polres Kapuas Hulu, Aibtu Belmi Sialagan, dan selamat sore Pak Belmi. Selamat sore, Bu. Baik, Pak, bagaimana kondisi terkini banjir yang melanda wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri juga untuk di sebelah kanan saya. Beliau namanya Pak Bambang. Beliau adalah Ketua Tim Reaksi Cepat Pramuka, dan di sebelah kanan saya juga ada Bapak Wisnu, yaitu PSDKP wilayah kerja di Kapuas Hulu. Jadi selama ini kami bersinergitas. Baik, akan saya jawab. Yang pertama, untuk situasi saat ini, Bu, pada hari ini, hari Senin, terpantau untuk saat ini sampai sore hari ini berangsur surut, yaitu air surut dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan aktivitas masyarakat sekarang ini sudah berjalan normal, Bu. Kemudian Pak, menurut pantauan Pak, apa yang mengakibatkan banjir terjadi, Pak? Terima kasih. Untuk berdasarkan pantauan kita di lapangan dan berdasarkan koordinasi dengan beberapa pihak, bahwa banjir ini diakibatkan akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini dan kiriman dari Sungai Hulu Kapuas, Bu. Jadi dengan adanya ketinggian debit air tersebut, kiriman air itu sampai ke Patusibau yang menggenangi wilayah Patusibau Utara, Patusibau Selatan, gitu, Bu. Baik, kemudian Pak, seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa dalam kegiatan ini polisi juga bekerja sama dengan berbagai organisasi. Salah satunya Tim Reaksi Cepat Pramuka Peduli Kapuas Hulu yang diketuai oleh Pak Bambang Erawadi. Pak, izin bagaimana sinergitas antara polisi dan masyarakat di sana, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk sinergitas kita itu kerjasama sangat baik sekali, di mana kami sebagai tim reaksi Pramuka Peduli Kapuas Hulu, yaitu di bawah naungan Polres Kabupaten Kapuas Hulu, kita memiliki tenaga, kemudian kita tidak memiliki alut yang ada, sehingga dengan adanya bantuan dari kepolisian, Pol Air khususnya, jadi kita sama-sama saling membantu, karena evakuasi itu tidak lokasinya jauh, sehingga kita harus membutuhkan orang yang banyak dan kita harus membuat jadwal pembagian orang sehingga kawan-kawan di lapangan tidak terlalu kecapean, sehingga kerjasama itu sangat baik sekali. Terima kasih Pak, kita kembali ke Pak Belmi. Pak, apa saja yang telah dilakukan bersama pihak kepolisian, Pak? Baik, dalam menanggapi tanggap darurat bencana dari kepolisian, yaitu Satpol Air bersama personil
Polres Kapuas Hulu baik dari Samapta, dari Lantas, dari instansi lain yaitu dari tim reaksi cepat, dari TKP melaksanakan berbagai upaya. Yang pertama yaitu mengamankan kendaraan untuk warga supaya tidak tergenang, yaitu kita mengamankan ke tempat yang tinggi. Yang kedua, kita melaksanakan evakuasi dari yang tempat banjir ke tempat yang lebih tinggi dan mengingatkan warga supaya selalu siaga karena bencana banjir ini waktu bisa terjadi gitu, Bu. Baik. Kemudian Pak, adakah korban dalam bencana banjir tersebut, Pak? Terima kasih berdasarkan koordinasi kita dengan tim reaksi cepat untuk korban meninggal dunia belum ada, Bu, tetapi ada warga kita katanya atas nama Nur alias Tufi sampai sekarang belum ditemukan. Jadi belum tinggal tapi atas nama Nur itu belum ditemukan atau hilang sekarang gitu, Bu. Kemudian Pak, berapakah ketinggian banjir paling tinggi yang terjadi di sana, Pak? Untuk ketinggian banjir untuk saat ini yaitu di wilayah Kedamin Hilir itu kurang lebih 2 meter. Untuk di wilayah Sibawulu itu 2 meter baik di pemukiman atau di ruas jalan. Jadi pada waktu itu kita melaksanakan evakuasi itu terjebak di situ yang mengakibatkan kendaraan kita tidak bisa bergerak. Untuk sementara seperti itu, Bu. Baik, seperti yang disampaikan Pak, mengenai evakuasi terhadap warga, boleh tahu Pak, mereka dievakuasi kemana Pak? Terima kasih, Bu. Untuk warga kita evakuasi, yaitu dari tempat yang tergenang atau banjir, kita evakuasi ke rumah terdekat yang kita anggap bisa diakses untuk masyarakat. Jadi ada juga kita evakuasi ke tempat perkantoran, ada juga kita evakuasi di gereja karena tempat itu yang agak lebih tinggi. Kemudian Pak, dalam banjir tentu membawa dampak. Adakah penyakit yang mulai menyerang warga di sana, Pak? Terima kasih, Bu. Untuk dampak banjir, kita lihat bahwa ada dampaknya yaitu seperti gatal-gatal, yaitu pilek, demam, bahkan ada yang demam berdarah seperti itu, Bu. Cuman untuk sampai saat ini masih dalam kondisi tidak ada yang parah atau masih bisa dibawa ke rumah sakit gitu, Bu. Baik, kemudian Pak, pelayanan medis atau bantuan sosial terhadap warga terdampak banjir di sana seperti apa, Pak? Terima kasih. Kita bersama dengan tim kesehatan melaksanakan sinergitas. Jadi dari Puskesmas atau Dinkes sudah melaksanakan juga kesehatan, yaitu warga-warga kita yang kena beling atau yang kena kayu, itu warga kita diobati atau dirawat di Puskesmas atau di rumah sakit, Bu. Baik Pak, terakhir pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar waspada terhadap bencana khususnya banjir, silakan Pak. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada masyarakat, yang pertama selalu waspada karena banjir ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja karena cuaca saat ini sering berubah. Yang kedua, ketika banjir itu terjadi, kita harus menyiapkan makanan yang cukup, obat-obatan yang cukup, dan jangan sampai warga kita juga membuang sampah karena sungai bukan tempat sampah. Jadi kita mari menjaga sungai kita supaya terjaga keasliannya dan tidak tergenang oleh sampah. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kasubnit Binmas Satpol Air Polres Kapuas Hulu, Aibtu Belmi Sialagan telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat kembali bertugas. Siap. Pemirsa, Polsek Cinere bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan menggelar patroli sahur guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan pada Sabtu kemarin. Polsek Cinere bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan menggelar patroli sahur guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan pada Sabtu kemarin. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Cinere AKP Pesta Hasiholan Siahaan melibatkan TNI dan Satpol PP. Patroli dilakukan dengan menyusuri 2 rute utama, yakni kawasan Jalan Raya Meruyung hingga Grogol Seberang
serta Pondok Cabe hingga Jalan Raya Limau. Fokus patroli mencakup penelusuran senjata utama, senjata api, minuman keras, narkoba hingga aksi balap liar. Polsek Cinere memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Dari Humas Polsek Cinere melaporkan untuk Polri TV. Memasuki H-7 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan mudik yang akan dilakukan, Polri memiliki persiapan dalam mengamankan serta mendukung tim media Transkop dalam melaksanakan pemberitaan mudik di tahun 2025 ini. Kakor Lantas Polri mengatakan Polri menyediakan 2.830 pos pelayanan bisa digunakan oleh awak media untuk beristirahat. Kedepan, Polri berkomitmen meningkatkan sinergisitas dengan media sebagai mitra untuk mengamankan kegiatan mudik Lebaran 2025 dan juga memberikan informasi terkait dengan situasi mudik secara real time dan juga akurat. Mabes Polri dan Polres jajaran, Polda jajaran sudah membuat pos pelayanan, pengamanan, dan pos terpadu sejumlah 2.835 yang berada di pinggir jalan. Nanti teman-teman tim mudik Transmedia bisa singgah di tempat pos-pos itu. Menyambut bulan Ramadan dan persiapan arus mudik Lebaran, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sragen menggelar kegiatan bertajuk Ngasokang atau Ngabuburit Kanggo Amane Sragen di alun-alun Sragen pada Sabtu 22 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Program ini menjadi ajang sinergi antara Satlantas Polres Sragen dengan UPPD Kabupaten Sragen, BPKPD Kabupaten Sragen, serta Bank Jateng Cabang Sragen dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung di lokasi dan mendapatkan door prize serta bingkisan menarik sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, Kasat Lantas juga menyediakan takjil gratis bagi masyarakat Sragen, baik yang tengah ngabuburit di alun-alun ataupun bagi kendaraan yang melintas di jalur Sragen. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, demi mendukung pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, serta ajang bersilaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat. Selain layanan pembayaran pajak dan bagi takjil, acara ini juga diisi dengan edukasi keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi para pemudik yang akan melakukan mudik Lebaran 2025. Mengingat semakin dekatnya masa pengamanan Idul Fitri 2025, Kasat Lantas Polres Sragen menyampaikan kebijakan penting terkait pembatasan kendaraan barang. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.